Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi rabbi inni qad badatu yadi minka arjul faidal madadi rabbi inni qad badatu yadi minka arjul faidal madadi fa'isni anta mu'tamidi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IM TV, selamat datang di Lomba Mahasiswa Berdakwah yang selalu hadir setiap bulan Ramadan. Saya Delia Rismeka Putri siap menemani Sobat dalam ajang penuh inspirasi ini. Sebelumnya saya segenap kru MTV yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk Sobat IMTV, jangan lupa subscribe YouTube IMTV agar tidak ketinggalan info seputar kampus YIN Madura. Tadi kita sudah sama-sama menikmati lantunan sholawat yang dibawakan oleh UKM IKDA. Masya Allah, semoga semakin menambah keberkahan acara kita malam ini. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada Sobat IMTV untuk mendukung jagoan kalian menjadi juara favorit dengan cara like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Malam ini kita menghadirkan dua peserta yang siap menyampaikan tausiah penuh hikmah. Siapa saja mereka? Peserta pertama yaitu Habibullah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judulnya Moderasi Beragama Kunci Peradaban. Peserta kedua Syaifi Ali dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dakwah dari kedua peserta malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa abdal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri YIN Madura, Bapak Dr. Haji Syaiful Hadi MPD, dan yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah YIN Madura, Ibu Hajah Siti Musawamah MHum, dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang mulia Bapak Abdul Jalil MHI. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita patut
bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Tentunya hal ini merupakan suatu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita betul-betul syukuri. Dan yang kedua kalinya kita panjatkan salawat serta salam kita aturkan salawat serta salam kita atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan diutusnya beliaulah ke alam dunia, kita bisa menikmati alam yang penuh dengan keilmiahan seperti sekarang. Terangkis dari alam yang jahiliyah, yang bodoh, menuju alam yang terang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Sobat IMTV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama adalah sebagai kunci peradaban. Mengapa demikian? Dalam moderasi beragama kita ketahui bersama bahwa dalam konteks moderasi beragama, moderat itu artinya adalah pertengahan yang tidak memihak. Yang tidak memihak artinya tidak begitu fanatik. Karena dalam bahasa Indonesia, moderasi itu artinya tidak ekstrim, sedangkan ekstrim itu sampai ke ujung. Dalam Islam, ekstrim itu bukan hanya sampai ke ujung, tetapi melebihi batas pertengahan. Maka dalam moderasi, dalam Islam dikiaskan dengan bahasa ausat, pertengahan. Pertengahan itu apa? Yaitu seimbang. Bisa saja berubah dengan perubahan suatu keadaan. Contoh, kita umpamakan dengan wasit. Wasit itu adalah pertengahan, ikut bermain, cuman tidak condong ke kiri dan juga tidak condong ke kanan. Tetapi apabila pemain yang kanan salah, maka dia akan memihak kepada yang kiri. Karena haknya yang kanan diambil oleh yang kiri. Ihwani rahimakumullah. Perbedaan di Indonesia, realita yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Maka kita perlu menerapkan moderasi beragama ini. Dan moderasi beragama merupakan konsep yang datang tidak dari pemerintah. Maka dari itu kita tidak perlu kaku dalam menerapkan moderasi beragama ini. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, kenapa saya katakan moderasi itu sebagai kunci peradaban? Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, peradaban di waktu itu sangatlah kacau, yaitu kita kenal dengan jahiliyah. Kebiasaan orang-orang Arab dulu itu sangat tidak bermoral. Mengubur bayi hidup-hidup karena bayi perempuan, dan juga saling membanggakan suku satu sama lain. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa agama yang rahmatan lil alamin, dan dalam satu kunci agamanya yaitu adalah kedamaian yang berupa moderat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Agama Islam itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Arti ja'ala itu adalah menciptakan. Wa kadzalika ja'alnakum, ja'ala itu beda dengan khalaqah. Ja'ala itu diciptakan dengan sendiri kita. Ja'ala menciptakan moderasi beragama. Kita harus menciptakan moderasi beragama ummatan wasaton, supaya menjadi umat yang pertengahan, umat yang tidak fanatik dengan sesuatu kebiasaan atau suatu perbedaan. Karena perbedaan itu bukan suatu problem. Perbedaan itu adalah sebuah keindahan yang bila kita pahami akan menjadi suatu yang sangat istimewa. Contoh, pada zaman dahulu kita bisa lihat, ketika kita menonton televisi, kita hanya bisa melihat gambar hitam dan putih. Sedangkan di perkembangan zaman, semakin canggihnya zaman, maka warna TV itu tidak hanya hitam putih, menjadi degradasi warna yang berbeda.
dan itu menjadi keindahan tersendiri. Maka perbedaan itu tidak seharusnya untuk dipertengkarkan, karena perbedaan itu bisa datang karena perbedaannya persepsi atau pandangan. Semisal orang yang melihat gajah itu dari depan, maka dia akan menyimpulkan bahwa gajah itu adalah hewan yang dengan tubuh besar dengan belalai yang panjang. Sedangkan orang yang melihat gajah itu dari belakang, dia akan menyimpulkan bahwa gajah itu adalah hewan yang besar dan dengan ekor yang panjang. Maka itu bukan sebuah kesalahan, tetapi itu adalah perbedaan pandangan. Yang terkadang kita menjadikan perbedaan pandangan itu sebagai sebuah problematika. Imam Ghazali pernah bilang bahwa kebenaran itu ibaratkan kaca yang dilempar dari langit oleh Tuhan, yang sampai ke bumi dengan pecahan-pecahan, yang semua orang mendapatkan pecahan-pecahan tersebut. Dan apabila kita semakin berendah diri, semakin toleran, maka kita akan semakin mudah untuk mengumpulkan pecahan-pecahan kaca tersebut, yang untuk kemudian kita bisa melihat keutuhan muka kita di depan kaca tersebut. Maka seperti itulah yang seharusnya kita terapkan. Ikhwani rahimakumullah, saya mengajak kita seharusnya, saya mengajak kalian semua, terkhusus pada saya sendiri, untuk tidak kaku dalam bermoderat, karena agama tersendiri sudah moderat. Saya bisa ambil contoh. Dulu seorang para sahabat itu mau hijrah, mau perjalanan. Nabi berpesan, setelah kalian nyampe di Bani Quraidah, maka kalian sholatlah asar. Nabi berpesan pada sahabat sebelum berangkat. Setelah itu sahabat berangkat ke tujuan yang dituju. Sebelum sampai di Bani Quraidah, waktu asar telah tiba, dan para sahabat ada yang melaksanakan sholat asar sebelum nyampe di Bani Quraidah, tidak sesuai dengan perintah Nabi, dan itu menjadi perbedaan pendapat. Sahabat yang berpendapat, yang bersikukuh dengan sabda Nabi, mengatakan bahwa kita disuruh oleh Nabi untuk melaksanakan sholat di Bani Quraidah. Sedangkan sahabat yang lain menganggap bahwa perkataan Nabi itu tidak harus di Bani Quraidah. Sebelum sampai ke Bani Quraidah itu sudah bisa melaksanakan sholat. Karena mungkin kata sahabat yang lain, Nabi ini menyuruh kita untuk sholat di Bani Quraidah karena Nabi menyangka kita akan cepat untuk melakukan perjalanan, sehingga masuknya waktu asar kita ada di Bani Quraidah. Maka setelah menghadap terhadap Nabi, semua sahabat tidak ada yang salah, kata Nabi. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah yang tidak sholat. Maka seperti itulah moderatnya beragama. Kita bisa lihat dalam sejarah bahwa kembali ke yang tadi, peradaban itu cemerlang setelah diutusnya Nabi. Kenapa? Di waktu Nabi itu ada peristiwa yang dinamakan Fathu Mekah, bukan Fathu Mekah, tetapi dinamakan dengan Perjanjian Madinah waktu itu, yang menyetujui, yang menyepakati bahwa kebebasan dalam beragama, bertoleransi dalam beragama. Itu membuktikan bahwa toleransi atau yang sering kita dengar moderat ini tidak begitu ekstrim untuk diterapkan, dan itu baik untuk menciptakan kerukunan, untuk menciptakan keindahan. Dalam psikologis, seseorang yang sudah terbiasa, yang kaku dengan suatu budayanya, maka dia akan sulit beradaptasi. Contohnya saja, kita selaku orang Madura, jika ke Arab,
Orang Madura jika sarapan pagi hari mestinya dengan nasi, dengan seporsi nasi dengan lauk pauk yang banyak. Nah, jika kita sampai ke Arab, maka kita akan menemukan fenomena yang berbeda. Orang Arab tidak biasa melakukan sarapan dengan nasi, tetapi dengan roti. Maka orang Madura itu yang notabene-nya tulen, yang Madura banget, itu karena sudah terbiasa makan nasi, maka dia akan merangsang otaknya berimajinasi seolah-olah dia mencari makanan yang khas Madura, yaitu nasi. Maka dengan begitu kita sudah menciptakan kesulitan kita sendiri di tengah-tengah pilihan-pilihan yang baik. Maka ikhwani rahimakumullah, kita tidak perlu kaku, kita tidak perlu takut untuk melaksanakan moderasi beragama, karena moderasi beragama ini merupakan sebuah keindahan yang bila mana kita ciptakan akan menjadi peradaban seperti pada masa Nabi, yaitu peradaban menuju kemajuan. Terlebih-lebih di era Society 5.0 yang perkembangannya itu sudah canggih. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul Islamiyah wa tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, yang mulia Bapak Dr. Haji Syaiful Hadi, serta seluruh jajarannya, mata'allahu hayatahum wa aktsarallahu min amthalihim. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Profesor Dr. Siswanto MPD. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang mulia Bapak Ahmad Fawaid MPDI, serta seluruh jajaran dosen pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, alladzi sami'nahum wa ta'nahum. Dan yang tidak lupa yang saya hormati, sahabat EMTV, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya serta maunahnya kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada sang reformis dunia, sang penegak keadilan, sang pemberantas kebatilan. Beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita terangkis dari alam kegelapan menuju alam penuh keilmuan dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, Muhammad Hashim Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam bukunya menyatakan bahwa
moderasi beragama merupakan kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis malah menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Untuk itu hadirin, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul saya yang insya Allah Al-Fakir Syaifi Ali akan menyampaikan pada malam kali ini kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai rujukan Al-Quran, Surah Yunus ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون. Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua manusia di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia hingga menjadi orang-orang mukmin? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Hadirin, huruf hamzah pada kalimat afa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil menyalahi kehendak Allah. Sehingga Imam Al-Baidawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Selanjutnya Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsir Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir jilid 2 halaman 511 menjelaskan bahwa afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ay inna hada laysa walaka faltabih. Bukan tugas dan hak Nabi Muhammad perihal keimanan seseorang. Demikian yang ditegaskan dalam Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini malah jadi pemantik perpecahan, jadi ladang perseteruan, jadi alasan untuk saling mengkafir-kafirkan. Untuk itulah moderasi beragama penting untuk diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-iktidal, keadilan, at-tasammuh, toleransi, at-tawazun, jalan tengah. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari maraknya radikalisme, berkecolaknya ekstremisme, tersebarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khalifah yang ingin mengganti konstitusi negara, bahkan mirisnya umat seagama saling mencela. Merasa paham agamanya paling benar, cara beribadahnya paling benar, sehingga timbul pertanyaan besar. Mengapa kita saling membid'ahkan? Padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama. Lalu apa masalahnya? Sebagai jawabannya, karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara kontekstual. Pada kondisi inilah,
maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting untuk mengubah wajah Islam yang disebut dengan Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang tenang, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Lantas bagaimana cara mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin, Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 28 halaman 1010 menjelaskan bahwa la yanhaakumullahu 'anil birri wasilah wal mukafaati bil qist wal mukafaati lil ma'rufi bil qist lil musyrikina man aqaribikum wa ghairihim. Maksudnya, Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu mencontohkan berbuat baik meskipun kepada orang Yahudi. Rasulullah selalu memberikan makan kepada laki-laki Yahudi yang buta, yang setiap harinya mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu peran ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki itu, lalu laki-laki Yahudi itu memuntahkan makanan seraya berkata, "Pasti ini bukan orang yang biasanya memberikan aku makanan. Karena orang yang biasanya memberikan aku makanan adalah orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang." Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya, "Memang benar, aku bukan orang yang biasanya memberikan engkau makanan. Karena orang yang biasanya memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, yang setiap harinya engkau caci maki. Beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar nama Muhammad, bergetarlah hati laki-laki Yahudi itu. Menangis ia sejati-jatinya seraya berkata, "Setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad. Setiap hari aku mencaci maki Muhammad. Setiap hari pula dia memberikan aku makanan dengan kasih sayang. Wahai Tuan, tuntunlah dan izinkan saya untuk memeluk agama Muhammad." Hadirin, peristiwa yang terjadi pada kali ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang baik dan menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk kita ikuti bersama dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan sesama, bahkan dalam kehidupan di dunia. Pentingnya untuk kita tidak saling mencaci maki, pentingnya untuk kita tidak saling mengkafir-kafirkan. Maka dari itu marilah kita saling menghargai dan kita jangan saling mengkafir-kafirkan. Hadirin, sebagai kesimpulan dari sarahan saya,
Moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia. Menganut agama yang moderat adalah bertoleransi dengan sesama. Untuk itulah, marilah kita saling menghargai, bukan saling mencaci maki. Saling bertoleransi, bukan intoleransi. Jika Indonesia harmonis, insya Allah diberkahi Sang Ilahi Rabbi. Cukup sekian dari sarahan saya. Sampai jumpa. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon arahan dan bimbingannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah yang telah kita dengarkan dari Habibullah dan Syaifi Ali semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung episode terakhir dari serangkaian Lomba Mahasiswa Berdakwah 2025. Terima kasih kepada seluruh peserta dan UKM IKDA yang ikut berpartisipasi dalam meriahkan Lomba Mahasiswa Berdakwah dan segenap kru yang bertugas, dan tak lupa juga Sobat IMTV di rumah yang setia menonton acara Lomba Mahasiswa Berdakwah ini. Saya ingatkan kepada Sobat IMTV di rumah, kalian masih bisa dukung jagoan kalian dengan cara like short video jagoan kalian di YouTube. Batas perhitungan video sampai tanggal 21 Maret 2025. Saya Delia Rismeka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار إراع تعلق يبكي يسأل خالقه فاهدأه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ثم السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.